Hai guys, selamat datang di channel alur cerita film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Tai Chi Master. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Lin Zhenzhou, dibintangi oleh Wu Yu, Ada Liu, Zhang Mingchan, Tang Xin, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang akhir dinasti Song Selatan, di mana negara itu terganggu oleh agresi domestik dan asing, dan negara-negara asing mengincarnya. Zhang Junbao, seorang murid dari faksi Wuji, membalikan keadaan dan membantu Wei Lingquan, jenderal dinasti Song yang berhasil mempertahankan perbatasan. Lalu Zhang Junbao kembali ke sekte untuk berpartisipasi dalam upacara pemilihan pemimpin sekte. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, terlihat seorang panglima perang dari dinasti Song yang bernama Wei Lingquan, di mana ia dan pasukannya yang tengah siap bertempur untuk melawan para pasukan pemberontak yang terdiri dari aliran iblis yang dipimpin oleh Tomo. Pemberontakan ini dilantar belakangi oleh keinginan mereka untuk mengkudeta kekuasaan, dan 10.000 pasukannya, Tomo memberikan sebuah kode untuk menyerang. Rupanya dengan angkatan daratnya, pemberontak berhasil memasuki wilayah kota dan memporak-porandakan para prajurit pemerintah. Di saat kewalahan menahan serangan musuh, tiba-tiba datang seorang pemuda dari Wuji yang bernama Zhang Junbao dan membantu mereka. Ia juga ditemani adik kecil seperguruannya yang bernama Simei. Sementara seorang wanita bernama Ziluo dari aliran iblis memberikan kunci pada Tomo setelah berhasil mencurinya dari Zhang Junbao. Adalah kunci segel tahanan ketua aliran iblis yang dipercayakan sang guru pada Zhang Junbao. Karena pasukan pemerintah mendapat bantuan dari aliran Wuji, Ziluo menyarankan sang ketua untuk mundur demi keselamatan bersama. Tanpa disadari saat para pemberontak mundur, Simei juga disergap dan dibawa lari. Mengetahui itu, Zhang Junbao segera mengejarnya. Di tengah perjalanan terjadi sebuah keanehan, di mana kuda pemberontak ini tiba-tiba tidak mau melanjutkan perjalanan hingga membuat mereka terjatuh seakan merasakan sesuatu. Betapa terkejutnya mereka ketika merasakan sesuatu yang melintas dari bawah tanah dan menarik salah satu dari anggota mereka ke bawah tanah. Saat Zhang Junbao datang untuk menolong Simei, ia tak sadar bahwa telah terjadi sesuatu di situ. Dan tiba-tiba sosok aneh dari bawah tanah itu keluar menampakkan wujud aslinya. Dan ternyata itu adalah ulat raksasa yang siap memangsanya. Namun Zhang Junbao mampu menghindar. Di saat Zhang Junbao melawan ulat raksasa itu, tiba-tiba datang seorang wanita yang tak lain adalah tuan dari ulat raksasa tersebut. Wanita itu bernama Yu'er. Ia marah kepada mereka karena telah memasuki kawasan tanpa izin. Zhang Junbao pun mencoba menjelaskan bahwa kedatangannya ini tanpa disengaja karena mengejar penjahat yang menculik Simei. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Zhang Junbao, wanita itu pun memaafkan dan memperbolehkan mereka pergi. Namun sebelum pergi, tiba-tiba Zhang Junbao terpesona dengan kecantikan Yu'er dan membuatnya berilusi. Namun Simei segera menyadarkannya. Sementara di pusat kota, terlihat Jenderal Lin Chuan yang sedang memohon-mohon mendatangi wali kota yang sedang makan. Kedatangannya ini untuk meminta sang wali kota untuk memberi bantuan pasukan di perbatasan. Karena telah banyak prajurit yang tewas dalam pertempuran melawan pemberontak. Mengingat pasukan yang tersisa hanya sedikit dan tak mampu membentengi perbatasan. Mendengar permintaan ini, terlihat wali kota itu marah karena menganggap Jenderal Lin Chuan mengganggu waktu makannya hingga menyebabkannya enggan memberi bantuan. Dan hal ini membuat Jenderal Lin Chuan sangat kecewa hingga kemudian ia pamit pada wali kota. Tak lama kemudian, Jenderal Lin Chuan merasa kecewa yang kedua kalinya setelah mengetahui gaji bulanannya dikebiri. Beruntung Zhang Junbao segera datang dan menghiburnya yang terlihat sedang galau. Mereka berdua adalah sahabat karib semenjak kecil. Oleh karena itu, Jenderal Lin Chuan mengajak Zhang Junbao menjadi tentara agar bisa berjuang bersama-sama melawan pemberontak. Akan tetapi, Zhang Junbao menolaknya karena dirinya lebih senang menjadi rakyat sipil.
Singkat cerita, Zhang Junbao mendatangi penjara bawah tanah, di mana di dalamnya terdapat seorang pak tua yang merupakan ketua sekte aliran iblis, di mana ia ditugaskan khusus oleh ketua sekte Wuji guna menjaga pak tua tersebut. 12 tahun lalu, pak tua ini berhasil ditangkap aliran Wuji yang bekerja sama dengan 8 aliran besar. Karena dianggap mempunyai ilmu yang aneh dan sesat serta membahayakan umat manusia, ia paling ditakuti oleh semua sekte karena kesaktiannya. Oleh karena itulah, Pak Tua ini ditahan di ruangan bawah tanah dengan pengamanan ekstra. Kedatangan Zhang Junbao ini guna memantau keberadaan sang napi sembari sesekali berlatih kungfu bersamanya. Hal inilah yang membuat kesaktian Zhang Junbao melebihi para teman seperguruannya, guys. Setelah itu, Zhang Junbao mengikuti turnamen pertandingan untuk memperebutkan posisi ketua sekte. Dalam pertandingan ini, Zhang Junbao menghadapi teman seperguruannya yang bernama Mang Feng. Hingga akhirnya, Zhang Junbao pun memenangkan pertandingan dan berhak menjadi ketua sekte. Di lain sisi, terlihat Yu'er mendatangi istana aliran iblis setelah sebelumnya mendapat undangan dari mereka. Yu'er ini adalah anak dari ketua aliran iblis yang ditahan oleh sekte Wuji. Ia pun menanyakan alasan apa anak buahnya itu mengundangnya. Lalu mereka pun menjawab bahwa tujuan mengundangnya ini adalah untuk mempertemukannya dengan seseorang yang tak lain adalah ketua suku Dei untuk kerjasama dalam menghancurkan sekte Wuji. Tomo pun mengatakan jika Yu'er menerima kerjasama ini, maka ia akan memberikan sebuah kunci untuk melepas ayahnya yang ditahan sekte Wuji. Karena menurutnya hanya kunci inilah yang bisa melepas segel sang ayah. Di mana kunci ini ia dapatkan setelah mencurinya dari Zhang Junbao dalam pertempuran sebelumnya. Namun Yu'er malah menolaknya karena menganggap tak sudi kerjasama dengan seorang penjahat. Mendengar keputusan gadis ini, Tomo pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk menyerangnya. Di sini Yu'er mendapat pukulan telapak tangan dari sependekar bertopeng. Merasa dirinya tak mampu menghadapi mereka, Yu'er segera kabur. Namun pendekar bertopeng ini melarang untuk mengejarnya karena menurutnya Yu'er akan mati dalam waktu 3 hari sebab pukulan telapak tangannya itu beracun. Sementara Zhang Junbao yang sedang membuat pil serbaguna untuk dijual ke para pendekar. Sembari berpikir untuk mencari kunci segel yang hilang. Dan setelah berhasil memproduksi pil itu, ia langsung berangkat untuk menjualnya. Zhang Junbao yang merasa haus, ia pun berjalan sambil minum arak. Dan tiba-tiba arak yang ia minum diambil oleh ulat sutra raksasa dan dibawa lari oleh ulat raksasa itu. Hal itu auto membuat Zhang Junbao mengejarnya. Setelah mendapatkan botol araknya, tanpa diduga ia melihat Yu'er yang lemas terpapar. Zhang Junbao yang curiga ada yang tidak beres, ia pun mendekatinya. Zhang Junbao juga terkejut saat melihat dada Yu'er terdapat bekas pukulan beracun yang disertai dengan muntah berdarah. Mengetahui hal itu, Zhang Junbao segera mengobati dengan pil racikannya itu. Zhang Junbao yang tahu bahwa terdapat racun yang kuat dalam tubuh Yu'er, ia berusaha mengeluarkannya dengan terapi Tai Chi. Sampai akhirnya dari mulut Yu'er mengeluarkan darah tanda racun itu sudah keluar. Di malam harinya, saat Zhang Junbao masih berada di hutan, aliran Wuji diserang oleh aliran iblis yang bekerja sama dengan suku Dei. Kedatangan mereka ini guna membebaskan ketua mereka yang ditahan di ruangan bawah tanah. Dengan kekuatan seadanya, Mang Feng berusaha menghalau mereka. Di saat yang bersamaan, Zhang Junbao mendengar bunyi lonceng dari aliran Wuji yang menandakan dalam kondisi darurat yang membuatnya untuk segera pulang. Di saat itu, aliran iblis pun berhasil memasuki penjara bawah tanah tempat di mana ketua mereka ditahan. Karena sudah mempunyai kunci segel, dengan mudah mereka berhasil melepaskan belenggu sang ketua. Tahu akan hal itu, para pembesar aliran Wuji pun datang untuk menghadang mereka. Dan tak lama kemudian, ketua sekte aliran Wuji datang untuk menghadapi teman lamanya tersebut. Lalu Zhang Junbao dikejutkan dengan terlepasnya ketua aliran iblis itu. Ia pun baru menyadari bahwa kunci segelnya dicuri wanita iblis tersebut dalam peperangan sebelumnya. Sebelum pergi, Pak Tua itu menyuruh Zhang Junbao untuk melihat gurunya di ruangan bawah tanah. Dan betapa sedihnya Zhang Junbao ketika melihat sang guru tak berdaya setelah kalah melawan ketua aliran iblis. Kesedihannya pun bertambah saat sang guru memberikan pelakar ketua aliran Wuji yang menandakan sang guru sudah tidak bisa bertahan hidup dan memasrahkan ketua sekte pada dirinya. Keesokan harinya, saat di pinggir sungai,
Zhang Junbao pun meratapi kesedihan karena ditinggal oleh guru dan teman seperguruannya. Sementara di malam harinya, di saat Yu-er yang sedang memainkan seruling, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan sang ayah. Ia pun segera memeluknya untuk melepas rindu selama 12 tahun. Saat itu Yu-er juga menceritakan kepada sang ayah bahwa aliran iblis sudah ternoda karena bersekongkol dengan suku Dei untuk membasmi dunia persilatan dan menyerang dinasti Song. Di sini sang ayah sangat tidak menyukai anak buahnya menjadi pemberontak, akan tetapi dirinya menyetujui mereka karena dianggap sebagai balas dendamnya terhadap perbuatan para sekte persilatan yang mengepung dirinya 12 tahun yang lalu hingga menyebabkan dirinya terkurung, bahkan membuat sang istri tewas. Namun ia marah ketika mendengar Yu-er diserang anak buahnya sendiri. Kemudian ia pun pergi menuju markasnya. Dan tak lama kemudian, datanglah pendekar bertopeng yang mengatakan bahwa Pak Tua itu sudah tak pantas lagi menjadi ketua aliran iblis dan tidak ada hak baginya untuk melarang siapapun di sini. Mendengar pernyataannya, ayah Yu-er marah dan menyerangnya dengan rencong. Namun pendekar bertopeng itu mematahkan senjata rencong serangan dari ayah Yu-er. Di lain sisi, terlihat Jenderal Lin Chuan yang mendatangi wali kota untuk yang kedua kalinya guna memohon untuk mengirim surat pada kaisar agar memberi bantuan pasukan. Mengingat pasukan yang ada semakin berkurang, sementara pasukan pemberontak semakin banyak. Namun bukannya menerima permintaan sang jenderal, malah wali kota ini dengan terang-terangan memecatnya serta mengatakan tidak akan mengirim bantuan pasukan, bahkan menyuruh untuk menyerahkan kota pada pemberontak. Betapa marahnya sang jenderal saat menerima kenyataan ini. Di tengah kemarahan yang memuncak, tanpa diduga Zhang Junbao datang mengunjunginya. Zhang Junbao mengatakan pada Jenderal Lin Chuan bahwa dirinya akan mengundang 8 ketua aliran besar guna memusnahkan aliran iblis. Namun Jenderal Lin Chuan mengatakan bahwa aliran iblis sudah bersekongkol dengan suku Dei, sehingga meskipun ia bekerja sama dengan 8 aliran besar, tidak akan mampu mengalahkan mereka. Lalu ia pun menawarkan pada Zhang Junbao untuk bekerja sama membentuk pasukan pemberontak dengan memerangi prajurit pemerintah lalu membasmi aliran iblis. Namun Zhang Junbao menolaknya karena tidak mau mengkhianati guru dan teman-teman seperguruannya yang sudah sejak lama mendukung pemerintah hingga menjadi korban kebiadaban aliran iblis. Akhirnya Zhang Junbao pun pergi dan mengatakan semoga suatu saat ia bisa berjumpa dan minum bersama lagi. Sementara aliran iblis terlihat salah satu ketua aliran besar dibelenggu untuk dijadikan tumbal oleh seseorang berambut panjang guna mendapatkan ilmu mantra kematian mayat kuno dari siluman. Hal ini ia lakukan untuk menjelma menjadi orang terkuat di dunia. Kemudian pendekar muka dua memberi saran untuk mengambil kristal ulat sutra milik ketua aliran iblis untuk menambah kesaktiannya hingga tak ada yang mampu menandinginya. Sementara Zhang Junbao dan Si Mei mendatangi lembah Wutong, tempat di mana para ketua sekte berdiskusi. Tidak lama kemudian, datanglah si Kentung yang merupakan bagian dari salah satu aliran besar. Kedatangannya ini untuk menggantikan ketua alirannya yang juga telah mati setelah diserang aliran iblis. Setelah sampai di tempat tujuan, Zhang Junbao pun menyapa mereka dan menyampaikan tujuan kedatangannya. Namun tak ada satupun yang menjawab di antara mereka. Betapa kagetnya Zhang Junbao saat melihat para ketua itu telah mati akibat ulah ketua aliran iblis. Hal ini membuat Zhang Junbao marah hingga kemudian menyerangnya. Tak lama kemudian Yu-er pun datang dan melarang sang ayah menyerang Zhang Junbao. Yu-er pun segera menceritakan bahwa Zhang Junbao pernah menyelamatkan nyawanya. Ketika mendengar cerita putrinya ini, ia pun berkata seandainya tidak ada dendam di antara kita, pastilah kau kujadikan menantu. Mendengar ucapan sang ayah, membuat Yu-er malu tersipu karena memang di dalam hatinya tersimpan benih-benih asmara semenjak Zhang Junbao menolongnya. Lalu mereka pun memutuskan pergi. Namun tiba-tiba terlihat batu besar melayang ke arah sang ayah Yu-er, dan ternyata mereka mendapat serangan dari pendekar bertopeng. Dengan terang-terangan, sang iblis bertopeng ingin membasmi ayah Yu-er karena dianggap melanggar kesepakatan bersama. Mendengar itu, sang ayah Yu-er pun menyerangnya. Namun pendekar bertopeng dengan mudah membuatnya terkapar. Melihat itu, Zhang Junbao pun menyerangnya. Namun Zhang Junbao sangat kewalahan saat melawan sang iblis bertopeng itu hingga membuatnya muntah darah. Zhang Junbao terkejut saat mengetahui pendekar bertopeng itu adalah temannya sendiri, yaitu Jenderal Lin Chuan. Jenderal Lin Chuan menceritakan kepada Zhang Junbao bahwa semua tragedi yang menimpanya dimulai dari penculikan kunci segel tahanan bawah tanah dan penyerangan ke markas aliran Wuji adalah konspirasinya. Hal ini dilakukan karena ingin memberantas pejabat pemerintah yang korup dan berkhianat. Ia juga mengatakan telah membunuh sang wali kota biadab.
Di saat yang bersamaan, Jenderal Lin Chuan juga mencekik si Mei dan melemparnya. Kemudian ayah Yu'er segera memanggil ulat sutra raksasa guna menyelamatkan putrinya dan Zhang Junbao. Sementara dirinya berusaha menyerang Lin Chuan dengan sisa kekuatannya. Namun ternyata sang ayah Yu'er bukanlah lawan Lin Chuan yang membuatnya tewas dicekik oleh Lin Chuan. Setelah diselamatkan sang ulat sutra raksasa, Zhang Junbao merangkul si Mei yang sedang kritis. Dengan sisa nafas terakhirnya, ia pun berpesan pada Zhang Junbao agar tetap menyayanginya setelah dirinya mati. Dengan penuh kesedihan, ia pun segera mengubur si Mei. Dan tiba-tiba Zhang Junbao kedatangan musuh yang langsung menyerangnya. Dengan begitu mudah, mereka membuat Zhang Junbao jatuh ke dalam sungai yang dalam. Namun disinilah keajaiban terjadi, di mana saat pingsan tanpa diduga Zhang Junbao tiba-tiba mendapatkan energi gaib dari pendahulunya hingga membuatnya mendapat kekuatan di luar nalar. Mereka yang mengira kalau Zhang Junbao telah tewas, kini terkejut dengan kedatangan Zhang Junbao di depannya. Merasa penasaran, mereka kembali menyerang Zhang Junbao. Namun kali ini keadaan berbalik. Serangan mereka sangat tidak berarti bagi Zhang Junbao. Kini dengan mudah Zhang Junbao menumbangkan mereka. Sementara di markas suku Dei, untuk memuluskan misinya, Tomo memerintahkan pendekar bertopeng untuk memimpin penyerangan ke wilayah tengah, guna membumi hanguskan ibu kota untuk merebut kekuasaan di wilayah tersebut. Dengan imbalan, Tomo akan mengangkat pendekar bertopeng itu sebagai wakilnya. Akan tetapi, keinginan Tomo ini bertepuk sebelah tangan. Pendekar bertopeng itu enggan lagi menjadi bawahan Tomo, karena menurutnya tak sebanding dengan kesaktian yang ia miliki sekarang. Bahkan dengan tegas ia mengatakan, Tomolah yang harus menjadi bawahannya. Mendengar itu, Tomo semakin marah dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang pendekar bertopeng itu. Namun mereka semua bukanlah tandingan pendekar bertopeng. Melihat semua terkapar, Tomo kemudian menyerangnya sendiri. Namun tetap saja, Tomo pun harus tumbang di tangan Jenderal Lin Chuan, sang pendekar bertopeng. Namun di saat Jenderal Lin Chuan akan membunuh Tomo, tiba-tiba Yu'er datang menyerangnya. Namun dengan mudah Jenderal Lin Chuan mengalahkan Yu'er. Melihat itu, Zhang Junbao pun menolongnya. Sebelum menyerang Jenderal Lin Chuan, Zhang Junbao menyuruhnya bertobat dan kembali ke jalan yang benar dan membela negara. Namun Jenderal Lin Chuan mengabaikan saran dari Zhang Junbao karena sakit hatinya kepada pemerintah sudah mendarah daging. Ia pun mengatakan tak bisa melupakan pengkhianatan pemerintah yang telah mengkhianati pengabdiannya. Yang mengkorupsi dana pertahanan yang berakibat mengebiri gaji pasukan hingga tak bisa mengirim bantuan pasukan di saat kondisi genting. Bahkan membuat para prajurit kala itu mengalami kelaparan di perbatasan. Lin Chuan juga mengatakan bahwa ia ingin mengkudeta kekuasaan. Setelah itu Lin Chuan pun langsung menyerang Zhang Junbao. Dan di saat yang bersamaan, Yu'er juga membantu Zhang Junbao menghadapi anak buah Lin Chuan. Di tengah-tengah pertempuran mereka, tiba-tiba sang ulat sutra raksasa juga datang membantu Yu'er. Sementara kini, pertarungan antara Jenderal Lin Chuan dan Zhang Junbao terlihat seimbang berkat kekuatan baru dari sang pendahulu Zhang Junbao. Merasa kewalahan melawan Zhang Junbao, Lin Chuan pun berusaha mengambil kristal ulat sutra guna menambah kesaktiannya. Dan hal ini pun menyebabkan sang ulat sutra raksasa mati. Dengan cepat Lin Chuan pun segera memakan kristal ulat sutra itu. Dan setelah memakan kristal itu, Lin Chuan merasakan energinya yang semakin bertambah kuat. Namun tiba-tiba mereka berdua terkena runtuhan batu besar hingga membuat mereka pingsan. Namun kini, Zhang Junbao kembali mendapat tambahan energi kesaktian hingga menjadikan dirinya lebih mudah menghadapi Lin Chuan. Bahkan setelah terkena pukulan dari Zhang Junbao, Lin Chuan merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Di mana saat itu, urat-urat dari Lin Chuan keluar dari tubuhnya, hingga ia merasakan sakit yang luar biasa pada sekujur tubuhnya. Namun tidak sampai di situ. Ternyata Lin Chuan belum juga menyerah, dan masih terus menyerang Zhang Junbao guys. Melihat itu, Zhang Junbao pun menyerang Lin Chuan bertubi-tubi, hingga Lin Chuan mengeluarkan kristal ulat sutra dari mulutnya, dan membuatnya kini harus menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya,
Yor berpamitan dengan Zhang Junbao untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara Zhang Junbao sendiri akan melanjutkan amanah sang guru, yaitu menjadi ketua aliran Wuji dan mengawal pemerintah. Itulah alur cerita film The Tai Chi Master yang dirilis tahun 2022 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.